harus kita lakukan sebagai orang tua ketika kita tahu anak kita yang masih duduk di bangku TK atau SD kelas 1, 2, 3 misalnya, itu menjadi korban bullying. Sobat pembelajar, tentu kita pahami bersama bahwa bullying itu adalah perbuatan yang tidak baik dan ini bisa menimpa siapa saja, di mana saja, bahkan di bangku sekolah yang masih rendah sekalipun. Bahkan di awal Coach Syahidin memasukkan anak Coach Syahidin di TK, itu memang sudah ada bullying. Lantas, jika memang anak kita itu terkena bullying dari teman-temannya, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita bahas. Sobat pembelajar, bullying ini memang sudah terjadi di mana-mana. Penyebabnya adalah mudahnya arus informasi yang tersebar dari dunia eksternal, entah itu dunia maya, lingkungan, ke dunia anak-anak kita. Anak-anak kita bisa melihat dari gadget, bisa melihat dari TV, bisa melihat dari video, bahkan bisa melihat dari lingkungan sekitarnya. Kemudian anak ini kemudian meniru apa yang terjadi di perilaku yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Kemudian dia melontarkan bullying verbal. Mungkin bahkan ada juga bullying nonverbal. Ya, teman-teman tentu pernah lihat video bagaimana anak di sekolah dasar itu dikeroyok ya, dibully, mengalami perundungan. Jadi ketika itu terjadi, apa sebaiknya sebagai orang tua yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mendengarkan anak dengan baik. Jika anak Anda tiba-tiba nggak mau sekolah, misalnya anak TK atau anak kelas 1 SD, aku nggak mau sekolah lagi, aku males gitu. Itu salah satu indikasi bahwa anak Anda mengalami bullying, mengalami perundungan. Maka yang pertama adalah dengarkan dengan baik. Nak, yuk cerita ke ayah. Nak, yuk cerita ke bunda. Bunda akan menjadi pendengar yang baik untuk kamu. Bunda akan jadi teman kamu. Yuk, kamu cerita. Yang pertama, dengarkan dengan baik. Yang kedua, beri dukungan sepenuhnya. Baik dukungan emosional, dukungan psikis, dukungan fisik, peluk. Jadi ketika anak itu cerita, dengarkan terus peluk. Beri dukungan, bilang, ayah selalu support kamu. Ayah ada di depan kamu. Bunda akan selalu mendampingimu. Itu bentuk dari dukungan. Dukungan ini kemudian nanti bisa menjadikan feedback untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Yang ketiga adalah ajarkan anak untuk membela diri. Jadi ketika anak kita mendapatkan perundungan, akan lebih baik anak kita diajarkan untuk membela diri. Misalnya ketika anak kita diejek, diapain, itu ajarkan anak untuk bilang, maaf aku tidak seperti itu, aku adalah anak baik, dan seterusnya. Intinya adalah jangan diam aja, speak up. Yang berikutnya adalah, langkah berikutnya adalah bangun anak untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena ketika itu terjadi, pasti kepercayaan diri anak itu semakin drop. Dan yang terakhir, yang langkah yang kita harus lakukan adalah berkomunikasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa yang melakukan bullying. Karena pada dasarnya teman-teman semua, anak yang melakukan bullying itu tidak sepenuhnya salah. Ingat ya, saya tidak mengatakan dia tidak salah, tapi tidak sepenuhnya salah. Kenapa? Karena dia adalah korban yang memodel perilaku dari dunia eksternal. Tadi yang saya sampaikan di awal, bisa dari orang tuanya, bisa dari lingkungannya, bisa dari gadget, dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman, kita harus pahami efek bullying ini memang akan luar biasa di kemudian harinya. Jika kita tidak antisipasi dari sekarang, anak kita yang menjadi korban. Itu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya channel Coach Syahidin Official semakin berkembang. Salam sukses Sobat Pembelajar!